Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin 'alan nabiyyil arabiyyil amin wa ta'ahada bihifzihi wa huwa khairul hafizin. Faja'ala lughatahu batiyatan fil khalidin. وهيأ لها العلماء المخلصين من العرب والأعجمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأبلغ الفصحاء والناطقين وأفصح الخطباء والمتكلمين من أوتي جوامع الكلم ومفاتيح التبيين. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini adalah puasa kita yang ke-8. Mudah-mudahan puasa kita ini sampai di penghujung bulan Ramadan, 30 hari kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita ini. Hadirin rahimakumullah, ada seorang syekh ketika itu ditanya, ayyuhuma afdal, majlis ilmu am majlis zikir? Mana yang lebih afdal? Majelis ilmu atau majelis zikir? Yaitu beliau menyampaikan bahwa tergantung. Bagi orang yang berilmu maka majelis zikir yang lebih afdal. Bagi orang yang awam adalah majelis ilmu yang lebih afdal. Bagi orang yang berilmu maka majelis zikir yang lebih afdal. Kenapa? Karena zikir itu harus didahului dengan ilmu. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW masuk dalam sebuah masjid. Di masjid itu ada dua majelis ilmu dan majelis zikir. Beliau membiarkan majelis zikir itu khusyuk dengan majelisnya, tapi beliau menuju majelis ilmu. Itu menandakan bahwa ilmu itu sangat penting. Kenapa? Ketika orang belajar tanpa didasari dengan ilmu, para ulama menyampaikan bahwa al-amalu bila ilmin yufsidu akthar min ayusliha. Beramal tanpa didasari dengan ilmu itu akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Hadirin rahimakumullah, melalui momentum puasa Ramadan ini setidaknya dapat kita pahami melalui ayat yang menerangkan diwajibkannya puasa beserta tujuannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa tujuan diwajibkannya berpuasa itu agar kamu bertakwa, agar supaya kita ini bertakwa. Dengan kata lain, bahwa takwa ini adalah inti pesan yang disampaikan oleh Allah melalui puasa. Lalu kemudian apa hubungannya dengan membangun keluarga yang sakinah di bulan Ramadan? Keluarga yang sakinah, yang tentram, yang harmonis, yang damai, yang menenangkan. Seperti kita ketahui bahwa takwa menurut jumhur ulama itu artinya mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan mendidik atau memelihara diri dari api neraka, menjaga atau memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Ini juga salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu
Didiklah dirimu agar jangan sampai keluarga kita masuk neraka. Premisnya di sini adalah mendidik dan memelihara adalah perintah Allah. Mendidik dan memelihara keluarga agar dijauhkan dari api neraka adalah mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan adalah tujuan disyariatkannya puasa. Maka kesimpulannya adalah tujuan disyariatkannya puasa itu adalah mendidik dan memelihara diri dan keluarga dari api neraka itu sendiri. Karena kalau kita kaji, kita pahami bahwa takwa itu adalah mentaati perintah Allah. Dan tadi kita diperintahkan untuk apa? Untuk memelihara keluarga kita agar jangan sampai terjerumus masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau kita pahami di sini, maka ketika kita ingin mengkomparasikan antara surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah At-Tahrim ayat 6 ini, seolah-olah, seakan-akan Allah itu ingin berfirman bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu mendidik, memelihara keluarga agar tidak terjumus di dalam api neraka. Karena tadi seperti yang kita pahami bahwa takwa itu artinya mentaati perintah Allah. Hadirin rahimakumullah. Tadi ada kata perintah. Perintahnya adalah memelihara, mendidik. Kemudian kolerasinya dengan bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Misalkan dalam konteks di bulan Ramadan, kita bisa mendidik anak-anak kita. Misalkan ketika sahur, kita ajarkan tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. An Umar ibni Abi Salamah qala, kata beliau menyampaikan bahwa kuntu gulaman, saya pernah suatu ketika diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu kanat yadi tatisu fis safhah. Kemudian tangan saya ini ingin mengambil makanan yang sudah dihidangkan di meja, di sebuah nampan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku, samillah." Ucapkanlah dengan membaca bismillah. Kemudian yang kedua apa? Kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah kul mimma yalika, makanlah apa yang ada di depanmu. Famazalat tilka tu'mati ba'd. Ketika itu beliau menyampaikan, seperti itulah saya makan. Jadi ini juga bisa kita ajarkan agar bagaimana keluarga kita ini harmonis, keluarga kita ini tenang, damai, tentram, membawa ketenangan. Caranya adalah berilah pendidikan yang baik kepada anak. Itu juga memberikan ketenangan kepada kita. Misalkan ketika itu apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang bisa kita ambil pelajaran adalah ketika kita membaca bismillah yang menjadikan sebuah etika cara dalam Islam untuk makan, itu mengajarkan kita bahwa setiap kita memulai sesuatu harus didahului dengan membaca bismillah. Ini tentunya berhubungan dengan akidah dan juga berhubungan dengan sopan santun. Kita tahu bahwa makan itu adalah perbuatan baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan tangan kanan. Kemudian kita diajarkan juga ketika memakan itu mengambil apa yang ada di depan kita. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita itu tidak terganggu ketika kita mengambil makanan bukan di depan kita. Dan itu menjaga kita dari sifat rakus. Ini pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin kita juga bisa mengajarkan kepada seorang istri. Apa yang kita ajarkan? Kita ajarkan agar supaya mendidik anak, supaya apa? Supaya amanah. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa dalam sebuah hadis, Abdullah bin Amir ketika itu menyampaikan bahwa ba'asatni ila Rasulillah, ba'asatni ummi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah diutus
Oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqatfin min inabin, untuk membawa satu tandan anggur. Kemudian beliau mengatakan fa'akaltu minhu, kemudian saya makan sebagiannya. Qabla an uballighahu iyyahu, sebelum saya sampai kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ji'tu bihi, ketika saya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di depan Rasulullah, akhadha bi'udhuni, Rasulullah menjewer. Siapa tadi? Abdullah. Dijewer. Ya Ghadar, kata Rasulullah, wahai orang yang curang. Ini juga menjaga amanah. Kita juga bisa menjaga amanah kepada seorang anak di bulan Ramadan. Misalkan ketika kita meminta anak kita untuk memberikan takjil kepada neneknya misalkan, dengan membawa makanan. Kita lihat, kita tanya kepada neneknya nanti, benar nggak yang dibawa itu sesuai? Itu juga mengajarkan pendidikan kepada seorang anak, dan ini juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga kita. Atau misalkan bagaimana membangun keluarga agar bisa sakinah, agar bisa harmonis. Kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perjanjian Hudaybiyah itu beliau tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena dihalang oleh kafir Quraisy. Ketika itu beliau berinisiatif, karena tidak bisa haji, akhirnya beliau memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambutnya dan menyembelih binatang kurban. Kemudian pada saat itu ternyata para sahabat itu enggan untuk melakukan perintah Rasulullah. Sampai instruksi berkali-kali tapi tidak mau. Akhirnya beliau pulang Rasulullah. Bertemulah dengan istri beliau namanya Ummu Salamah. Kenapa kamu wahai Rasulullah? Beliau menyampaikan, wahai Ummu Salamah, saya ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena dihalang oleh kafir Quraisy. Kemudian saya gantikan amalan tersebut dengan menyuruh mereka untuk memotong rambutnya, kemudian menjauhi binatang kurban. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Beliau memberikan solusi. Wahai Rasulullah, sekarang kamu keluar, jangan bicara sepatah kata pun, kecuali kamu sudah mencukur rambut kamu dan sudah menyembelih binatang kurban. Akhirnya apa setelah itu? Setelah itu para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau ingin keluarga kita harmonis, maka sering-seringlah berdiskusi, berdialog kepada seorang istri, seorang suami harus juga berdiskusi kepada seorang istri. Siapa tahu menemukan solusi. Kemudian ada sebuah cerita juga. Ini cerita Aswad. Ketika itu bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi? Apakah Rasulullah ini selalu membantu urusan rumah? Maksudnya suka membantu istri di rumah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan apa? Kana fi mihnati ahlihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu membantu urusan rumah yang ada, urusan keluarga yang ada di rumah. Dan beliau itu mengatakan, Siti Aisyah, idza hadratis shalah qama ila shalah. Kalau sudah waktu salat, beliau langsung bergegas untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, ini juga kita belajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau, kalau kita ingin menerapkan keluarga kita agar selalu harmonis, sakinah, maka caranya adalah dengan apa? Dengan apa? Membantu urusan istri, membantu urusan keluarga di dalam rumah. Itu bikin harmonis juga. Atau yang ketiga ini juga menjaga perasaan seorang istri. Ini juga penting. Rasulullah juga memberikan sebuah teladan. Ketika itu Hafsah itu mengatakan kepada Sofia itu bahwa beliau itu orang Yahudi. Kemudian beliau sedih, masuk kamar akhirnya nangis. Didatangin oleh Rasulullah SAW, wahai Sofia, kenapa kamu nangis? Ternyata setelah diketahui bahwa beliau itu merasa sedih ketika dibilang orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah memuji Sofia tadi. Nah, ini juga penting, kita di dalam membangun rumah tangga agar harmonis, agar sakinah, juga harus apa? Harus bisa menjaga perasaan seorang istri.
Kemudian di bulan Ramadan juga kita bisa juga mengajarkan kepada seorang anak tentang arti daripada kejujuran. Kejujuran. Ini juga pernah diceritakan, ada seorang ibu yang ketika itu kedatangan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lagi duduk, kemudian seorang ibu ini menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, saya ingin memberikan kamu sesuatu. Nah, kemudian kata Rasulullah, benar kamu ingin memberikan sesuatu kepada beliau? Insya Allah katanya. Aradtu an u'tihi tamron, saya ingin mengasihkan beliau kurma. Nah, kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya kamu tidak memberikan kurma tersebut, maka kamu dianggap sebagai orang yang dusta. Nah, ini juga mengajarkan bahwa kalau kita ingin memberikan kepada seorang anak, jangan hanya PHP saja, harus kita kasih kepada anak tersebut. Itu juga menjadi cara kita untuk mendidik seorang anak. Atau misalkan seorang Hasan bin Ali, cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau ingin makan kurma. Kurmanya itu, ini khusus keluarga Nabi ya. Yang keturunan Nabi itu tidak boleh memakan harta zakat. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin zakatnya adalah kurma. Kalau kita dianalogikan sekarang itu adalah dengan makanan, yaitu beras, makanan pokok. Nah, jadi kita bukan mengikuti zaman Rasulullah SAW, tapi mengikuti metodologi Rasulullah dalam berdakwah. Kalau seperti itu akan relevan dengan zaman. Karena dulu makanan pokok itu adalah kurma. Kalau sekarang ya kita tidak bisa makan dengan kurma, itu kan tidak kenyang. Maka makanan pokoknya adalah beras. Nah, ketika itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini mau makan kurma. Dimarah sama Rasulullah SAW. Bukan dimarah, artinya ditegur lah. Kah. Wah, kata Rasulullah ini. Irmiha. Buanglah, muntahlah. Kenapa, kata Rasulullah? Amma alimta anna la na'kula as-sadaqah. Bukankah kamu sudah mengetahui bahwa kita ini tidak memakan harta yang dari zakat. Jadi keturunan Rasulullah SAW itu tidak boleh memakan harta zakat. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kita juga bisa memberikan edukasi, pendidikan kepada seorang anak agar khususnya nanti ketika di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menyampaikan kepada kita taharrau Lailatul Qadri. Artinya carilah, burulah yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu kapan? Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika 10 terakhir di bulan Ramadan itu? Beliau selalu mengatakan Syadda mi'azarahu. Kalau udah yang nama 10 bulan Ramadan itu, sarungnya itu dikencengin. Maksudnya benar-benar bersungguh dalam beribadah. Karena pada saat itu kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ahya lailahu. Menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, tadarus, kemudian membaca tafsir, misalkan bersedekah. Kenapa? Karena ketika itu ada seorang bertanya, ayo sedekah afdal. Sedekah yang mana yang afdal itu? Kata Rasulullah SAW, sedekah yang pada bulan Ramadan itulah yang lebih afdal. Makanya kita diajarkan juga bagaimana caranya supaya di bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah sholat kita saja, puasa kita saja, tapi kita dianjurkan untuk bersedekah juga. Kemudian aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga kita. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau seandainya kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, upayakan bangunkan keluarga kita, anak kita, istri kita. Tentunya kalau seandainya ibadah kita ini bagus, cara mendidik kita bagus terhadap anak dan terhadap istri, itu insya Allah akan membangun keluarga yang sakinah, yang harmonis, yang aman, yang tentram, yang damai. Insya Allah. Bibarakati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan umur kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.